Pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya terjadi setelah kita meninggal? Nah, dalam ajaran Buddha ada sebuah jawaban yang, mungkin bisa mengubah cara kita melihat hidup itu sendiri. Bukan sebagai sebuah akhir, tapi justru sebagai sebuah perjalanan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Buat kebanyakan orang, kematian itu ya kayak titik di akhir kalimat. Selesai, tamat. Tapi gimana kalau sebenarnya itu cuma sebuah koma? Sebuah jeda sebelum kalimatnya berlanjut. Nah, itulah perspektif yang akan kita dalami. Sebuah pandangan yang melihat kelanjutan, bukan pemberhentian total. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi kita punya pandangan umum, kematian itu ibaratnya tebing, akhir dari sebuah jalan, cerita selesai. Tapi di sisi lain, menurut pandangan Buddha, kematian itu cuma belokkan, jalannya masih panjang, bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari babak yang baru. Jadi, gimana sih transisi ini terjadi? Kuncinya ada di sini nih. Dalam Buddhisme, kematian itu bukan kayak tombol off yang langsung mematikan segalanya. Ini adalah sebuah proses, dan proses ini sangat fokus pada satu momen yang luar biasa krusial, momen kesadaran terakhir kita. Momen terakhir ini disebut cuti cita. Coba bayangin deh, ini seperti percikan terakhir dari sebatang korek api yang langsung menyulut korek api baru. Jadi, pikiran terakhir di kehidupan ini, detik itu juga, menjadi pemicu untuk pikiran pertama di kehidupan selanjutnya. Sambung menyambung tanpa jeda. Luar biasa kan? Nah, ini poin yang penting banget. Buddhisme itu nggak bicara soal jiwa yang abadi, yang pindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Konsepnya beda. Yang ada itu adalah arus kesadaran. Pikirin aja kayak sungai yang terus mengalir. Air di dalamnya selalu baru, ganti terus, tapi sungainya tetap sungai yang sama. Nah, arus kesadaran inilah yang terus berjalan, dibentuk oleh semua tindakan kita. Terus, apa dong yang mengarahkan arus kesadaran ini? Apa yang nentuin dia bakal mengalir ke danau yang tenang, atau malah ke air terjun yang curam? Jawabannya, karma. Ya, hukum sebab akibat universal inilah yang jadi semacam navigator untuk perjalanan kita berikutnya. Kapam ini sederhananya adalah mesin penggerak dari seluruh siklus ini. Dan yang perlu diingat, ini bukan takdir yang ditulis oleh orang lain. Kitalah penulisnya. Setiap tindakan kita, bahkan setiap niat di baliknya, itu seperti benih yang kita tanam. Dan cepat atau lambat, di kehidupan ini atau berikutnya, kita sendiri yang akan memanen buahnya. Menariknya, nggak semua karma punya bobot yang sama di saat-saat terakhir. Ada semacam hierarkinya gitu. Karma yang paling berat, entah itu super baik atau super buruk, bakal dapat prioritas utama. Kalau itu nggak ada, barulah pikiran atau perbuatan kita sesaat sebelum meninggal yang jadi penentu. Kalau itu juga nggak jelas, nah kebiasaan kita sehari-hari lah yang mengambil alih. Ini nunjukin betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Apa sih yang mungkin dialami oleh pikiran seseorang saat transisi itu terjadi? Ternyata ada 3 jenis tanda atau nimita yang bisa muncul. Anggap saja ini kayak kilasan mimpi, tepat di ambang pintu kehidupan yang selanjutnya. Jadi ada 3 tanda yang bisa muncul sebagai gambaran di pikiran. Ada kama nimita, ini simbol perbuatan kita. Terus ada gati nimita, semacam preview dari tujuan kita selanjutnya. Dan yang terakhir, kama itu sendiri, di mana perbuatannya seolah-olah dialami lagi. Yuk kita bedah satu persatu. Tanda yang pertama, kama nimita. Ini adalah munculnya simbol dari perbuatan kita yang paling berkesan. Contohnya, orang yang hidupnya penuh kedermawanan mungkin tiba-tiba melihat jubah biksu di benaknya. Sebaliknya, orang yang pernah menyakiti mungkin melihat senjata. Ini bukan ingatan biasa, tapi lebih kayak gema visual dari tindakan kita. Berikutnya ada gati nimita. Nah, ini ibaratnya kayak trailer film dari kehidupan kita selanjutnya. Bisa jadi pemandangan taman surgawi yang indah banget, atau sebaliknya, gambaran api dan kegelapan yang menakutkan. Semuanya tergantung dari kama apa yang paling kuat yang kita bawa. Dan tanda yang ketiga ini yang paling dahsyat, kama itu sendiri. Di sini, pikiran nggak lagi lihat simbol, tapi benar-benar menghidupkan kembali perbuatan itu. Entah itu momen kebaikan yang luar biasa, atau momen penyesalan yang mendalam. Nah, poin kuncinya begini, salah satu dari 3 tanda ini akan menangkap perhatian pikiran, dan itulah yang akan mengunci kondisi batin kita untuk momen transisi yang krusial. Oke, semua teori ini kedengarannya menarik ya, tapi apa gunanya buat kita yang masih hidup sekarang?
Nah, ini dia bagian terpentingnya. Bagaimana kita bisa pakai pengetahuan ini untuk mempersiapkan sebuah transisi yang damai, baik itu untuk diri kita sendiri nanti, maupun untuk orang-orang yang kita cintai. Inilah intinya. Pikiran terakhir kita itu fungsinya persis seperti kompas yang menentukan arah tujuan kita selanjutnya. Kalau jarum kompas itu menunjuk ke arah kedamaian, kebajikan, ya kita akan berlabuh di tempat yang baik. Tapi kalau jarumnya menunjuk ke arah kemarahan, ketakutan, atau penyesalan, kita bisa tersesat di lautan yang gamas. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa cara praktis banget untuk menciptakan kondisi batin yang positif. Kita bisa misalnya bantu orang yang kita kasihi untuk mengingat lagi kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Atau ajak mereka meditasi ringan, sekedar fokus pada napas. Atau bahkan sesederhana memutar lantunan yang menenangkan. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan pikiran yang damai. Nah, sebaliknya ada juga hal-hal yang pantang banget dilakukan. Jangan sampai kita menciptakan kemelekatan dengan terus-menerus mengingatkan mereka pada keluarga atau harta benda. Hindari membangkitkan emosi negatif, seperti penyesalan atau amarah. Bahkan, tangisan kita pun sebaiknya jangan berlebihan di depan mereka, karena itu bisa bikin mereka gelisah. Intinya, bantu mereka pergi dengan ringan, bukan menahannya dengan beban emosional kita. Coba kita berhenti sejenak dan resapi kalimat ini. Pada akhirnya, persiapan terbaik untuk menghadapi kematian itu bukanlah serangkaian ritual di akhir hayat. Persiapan terbaik adalah bagaimana kita hidup hari ini, detik ini. Setiap momen adalah latihan untuk momen terakhir kita nanti. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau memang kematian adalah cermin dari kehidupan, dan setiap momen yang kita jalani sekarang sedang membentuk pantulan di cermin itu nanti, kira-kira apa yang sedang Anda bangun hari ini? Pantulan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh cermin Anda?